Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan metabolisme. Materi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang metabolisme yang meliputi cara kerja enzim. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi metabolisme terkait dengan beberapa reaksi yang terjadi di dalam metabolisme. Sebelumnya kita akan lanjutkan dulu konsep dari metabolisme yang akan kita lihat. Ibu ingatkan dulu sebelumnya, metabolisme terkait dengan semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme. Metabolisme dibedakan ada dua, yaitu yang pertama adalah anabolisme dan yang kedua adalah katabolisme. Untuk anabolisme mengandung definisi reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, sering dikenal dengan istilah asimilasi. Ibu ulangi, anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau dikenal dengan asimilasi. Sedangkan katabolisme adalah reaksi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sering dikenal dengan istilah desimilasi. Ibu ulangi, jadi katabolisme adalah reaksi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sering disebut dengan desimilasi. Untuk anabolisme, contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Ingat, semua yang berakhiran sintesis berarti penyusunan. Fotosintesis berarti penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan foto cahaya. Sedangkan kemosintesis adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi kimia. Untuk katabolisme, contohnya adalah peristiwa respirasi. Nanti kita akan bahas jauh tentang respirasi. Nah, kembali ke anabolisme. Anabolisme atau dikenal dengan istilah asimilasi. Dikenal sebagai penyusunan zat organik dari zat anorganik. Misalnya asimilasi N atau nitrogen dan asimilasi karbon atau asimilasi C. Sedangkan untuk polimerasi, yaitu proses penyusunan zat organik kompleks dari zat organik sederhana. Jadi dalam proses anabolisme ada dua kasus, yaitu asimilasi dan polimerasi. Sedangkan untuk respirasi, katabolisme karbohidrat dalam sel hidup, yaitu respirasi sel. Sedangkan katabolisme itu sendiri bertujuan membebaskan energi yang terkandung dalam senyawa sumber. Inilah definisi dari dua proses yang terjadi di dalam metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Berikutnya kita lanjutkan materi kita selanjutnya terkait dengan hubungan antara katabolisme dan anabolisme. Atau kita kenal dengan apa sih sebetulnya keterkaitan antara katabolisme dan anabolisme. Seperti kita ketahui tadi, konsep anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sedangkan katabolisme adalah pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana.
Hubungan apakah yang diperoleh antara anabolisme dengan katabolisme? Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan bahwa energi matahari ditambah dengan karbon dioksida dan air dengan bantuan kloroplas akan terjadi proses fotosintesis. Dalam kaitannya fotosintesis adalah menghasilkan produk glukosa. Jadi peristiwa anabolisme contohnya adalah fotosintesis melibatkan energi matahari, karbon dioksida, air, kloroplas akan menjadi produk glukosa dan oksigen. Inilah proses dari fotosintesis. Selanjutnya hasil dari fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen akan dibongkar atau dipecah oleh katabolisme. Dalam hal ini peristiwa respirasi. Menjadi apa? Nah, di sana akan terlihat menjadi diantaranya adalah energi. Dan prosesnya terjadi di dalam mitokondria dan energi yang dihasilkan akan dipakai untuk gerak, transport aktif, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam makhluk hidup. Jadi, keterkaitan antara anabolisme dan katabolisme adalah anabolisme menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan oleh anabolisme akan dipakai oleh katabolisme untuk melakukan semua aktivitas yang ada di dalam makhluk hidup. Itulah yang dikenal dengan keterkaitan antara anabolisme dan katabolisme. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang anabolisme. Seperti kita ketahui tadi, anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh peristiwa anabolisme adalah fotosintesis, melibatkan cahaya. Ya, atau bisa kita lihat proses penyusunan zat anorganik H2O dengan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Klorofil tunggal atau kloroplas ini berfungsi sebagai donor elektron, mentransfer energi matahari. Yang ketiga, memantulkan sinar hijau yang tidak bermanfaat untuk fotosintesis. Jadi, dalam proses fotosintesis melibatkan klorofil tunggal yang berfungsi sebagai donor elektron, mentransfer energi matahari, dan memantulkan sinar hijau yang tidak bermanfaat untuk fotosintesis. Perhatikan gambar yang ada di sini, tempat terjadinya fotosintesis, yaitu pada struktur daun. Perhatikan gambar daun, ya, bagian dari daun, struktur daunnya seperti ini. Kemudian di dalam struktur daun terkandung kloroplas. Ya, perhatikan untuk gambar kloroplasnya. Ada bagian membran luar, ada membran dalam, ada tilakoid, ada grana, dan ada stroma. Biasanya grana ini adalah kumpulan dari tilakoid. Ya, sedangkan stroma ini adalah bidang gelap yang ada di sekitar tumpukan tilakoid, tempat terjadinya reaksi gelap. Sementara grana tempat terjadinya reaksi terang. Berikutnya kita lanjutkan proses fotosintesis. Fotosintesis terbagi atas 2 tahap reaksi. Yang pertama adalah tahap reaksi terang dan yang kedua adalah tahap reaksi gelap. Untuk tahap reaksi terang, perhatikan proses fotosintesis tersebut meliputi
rangkaian reaksi. Masih ingat peristiwa yang di depan sebelumnya? Melibatkan CO2, melibatkan H2O, melibatkan sinar matahari, dan melibatkan klorofil. Sementara produknya C6, H12O6, dan O2. Walaupun reaksi fotosintesis sesederhana ini, tetapi dalam prosesnya tidak sederhana. Karena ternyata fotosintesis meliputi 2 tahap tadi. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Untuk reaksi terang, yang pertama adalah memerlukan cahaya. Jadi reaksi yang memerlukan cahaya. Kemudian yang kedua, terjadi di grana. Ingat bagian klorofil yang kita sebut dengan grana. Yang kedua, reaksi fotolisis. Pada tahap reaksi terang ini sering dikenal dengan istilah fotolisis atau nama lainnya sering disebut juga reaksi Hill. Ya, berarti fotolisis ada penghancuran H2O. Ya. Yang ketiga, transfer elektron siklik atau sering dikenal dengan fotosistem 1. Ya, fiksasi energi surya menjadi 2 ATP. Dan non-siklik atau fotosistem 2, di mana 1 mol ATP menjadi 1 mol NADPH2. Jadi untuk bagian ini adalah terjadi transfer elektron siklik atau fotosistem 1, atau dikenal dengan proses fiksasi energi surya menjadi 2 ATP. Dan non-siklik atau fotosistem 2, di mana 1 mol ATP menjadi 1 mol NADPH2. Yang keempat, produk yang dihasilkan adalah ATP, oksigen, dan NADPH. Jadi ada 4 ya dalam hal ini terjadinya tahap reaksi terang yang harus kita pahami. Nah, bagaimana prosesnya? Kita akan lihat. Tahap reaksi terang yang pertama adalah terjadi fotolisis, di mana di sini penguraian air oleh energi cahaya menjadi ATP dan NADPH2. Kemudian meliputi 2 proses dalam reaksinya, yaitu fosforilasi siklik atau dikenal dengan fotosistem 1, dan fosforilasi non-siklik dikenal dengan fotosistem 2. Ya, reaksinya bisa diperhatikan di bawah ini, di mana reaksi singkatnya adalah 2 H2O ditambah 2 NADP dengan bantuan cahaya akan menjadi 2 NADPH2 ditambah oksigen ditambah H atau hidrogen. Nah, ini yang terjadi dalam proses fosforilasi. Jadi tahapan reaksi terang atau dikenal dengan fotolisis dikenal ada 2, yaitu fosforilasi siklik dan non-siklik. Ya. Jadi apa yang perlu kalian ingat dalam proses ini adalah dalam reaksi pembongkaran fotosistem 1 H2O atau fotolisis tadi ya terjadi dalam reaksi terang. Produk yang dihasilkannya adalah oksigen. Jadi oksigen ini terjadi di dalam proses reaksi terang. Yang perlu kita ingat adalah dalam tahap reaksi yang pertama memerlukan cahaya, yang kedua terjadi di grana, yang berikutnya terjadi reaksi fotolisis. Reaksinya adalah reaksi fotolisis atau reaksi Hill nama lainnya. Dalam reaksi itu terjadi transfer elektron siklik
dikenal dengan fotosistem 1, dan non-siklik dikenal dengan fotosistem 2. Ya, produk yang dihasilkannya adalah ATP, oksigen, dan NADPH. Demikian rangkaian reaksi fotosintesis. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tahapan dalam reaksi fotosintesis. Tadi sudah kita bahas tentang tahap pertama, yaitu tahap reaksi terang. Berikutnya akan kita bahas yaitu tahap yang kedua, yaitu tahap reaksi gelap. Ya, kalau tadi bicara reaksi terang berarti reaksi yang membutuhkan cahaya, maka pada tahap reaksi gelap jelas yang pertama adalah tidak memerlukan cahaya. Tempat terjadinya adalah di stroma, ya, bagian gelap tadi. Kemudian yang kedua, reaksi gelap, ya, nama lainnya bisa dikatakan dengan fiksasi CO2 atau bisa disebut juga siklus Kelvin-Benson, atau sering bisa disebut juga reaksi Blackman. Jadi nama lain dari reaksi gelap itu sendiri ada beberapa, yaitu tadi fiksasi CO2, siklus Kelvin-Benson, atau reaksi Blackman. Yang ketiga, energi yang diperoleh dari ATP dan NADPH2 adalah berasal dari reaksi terang. Jadi dalam proses reaksi gelap, karena tidak menggunakan cahaya, energinya diperoleh dari reaksi terang, yaitu berupa ATP dan NADPH2. Produk yang dihasilkan dalam reaksi gelap adalah PGA, phosphoglycerate aldehyde, dan PGAL. Ya, di sini juga sama. Dan produknya adalah C6H12O6 atau kita sebut dengan glukosa. Jadi secara prinsip 4 langkah yang terjadi di dalam reaksi gelap adalah: pertama, tidak memerlukan cahaya, tempatnya terjadi di stroma. Yang kedua, reaksinya adalah fiksasi CO2 atau siklus Kelvin-Benson atau dikenal juga dengan reaksi Blackman. Yang ketiga, energinya diperoleh dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2. Produk yang dihasilkannya adalah PGA, PGAL atau glukosa, yaitu C6H12O6. Perhatikan gambar yang ada di samping ini adalah rangkaian reaksi yang terjadi pada reaksi gelap. Kita perhatikan di sana, CO2 mengalami fiksasi. Selanjutnya, fiksasi CO2 melibatkan ribulase difosfat yang sudah ada di dalam daun akan membentuk APG, asam fosfogliserat. Nah, asam fosfogliserat ini dengan bantuan energi NADPH2 dan ATP yang telah diaktifkan menjadi NADP dan ADP, adenosin difosfat, menjadi PGAL, phosphoglycerate aldehyde. Selanjutnya, PGAL akan mengalami proses menjadi glukosa. Jadi produk dari reaksi gelap adalah glukosa. Glukosa nanti akan disimpan lagi, ya, menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan selanjutnya ya dari PGAL tadi menjadi ini akan disimpan lagi dalam bentuk RUDP yang ada di dalam daun, menunggu digunakan dalam proses berikutnya. Jadi inilah tahapan yang terjadi di dalam reaksi gelap. Jadi apa yang perlu kita ingat dalam reaksi gelap? Tadi ada 4 tahapan. Ya, ada 4 kaitannya yang ada dalam reaksi gelap.
pertama tidak memerlukan cahaya dan terjadi di stroma. Yang kedua dikenal dengan istilah reaksi fiksasi CO2 atau siklus Kelvin-Benson atau reaksi Blackman. Energi yang diperolehnya dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH sebagai produk dari reaksi terang. Dan produk yang dihasilkan dalam reaksi gelap adalah glukosa. Demikianlah rangkaian tahapan dalam fotosintesis, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap.